Kami dari kelompok 7. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Unda Kapea. Saya Romantis Kedua. Saya Hawa Putri Najara. Saya Rahma Amelia Putri Nasution. Berikut adalah materi kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari geopolitik. Menurut Budi Juliardi bahwa secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos, yang berarti bumi atau termasuk ruangan atau wilayah atau geografi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan, serta wilayah negara. Sementara itu, politik berasal dari kata politeia. Politeia itu sendiri berasal dari kata polis, yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan tela yang berarti kewajiban atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi, geopolitik adalah studi yang mempelajari pengaruh geografi terhadap politik dan hubungan internasional. Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Paham geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang multi-etnis. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya yang terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak secara fisik geografis melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah konsep dasar wawasan Nusantara. Ini merupakan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta kehidupan yang adil dan makmur di tengah kebinekaan. Konsep ini berakar dari nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, wawasan Nusantara bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun yang disebut sering dengan NKRI dengan memanfaatkan potensi geografis, demografis, serta budaya yang beragam sekaligus memperkuat integrasi nasional dalam berbagai bidang kehidupan. Secara geopolitis, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berarti memiliki tantangan besar dalam menjaga kesatuan di tengah perbedaan suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Wawasan Nusantara juga memiliki landasan untuk meneguhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan politik yang ada. Selanjutnya, ada sifat wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada keseimbangan. Nah, ini merupakan wawasan Nusantara menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Setiap daerah di Indonesia itu berhak mengembangkan potensi lokalnya, namun tetap harus mendukung kepentingan nasional. Yang kedua ada kesatuan. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, keberagaman suku, agama, budaya, dan sebagainya harus dirawat untuk mencapai kemajuan bangsa secara bersama-sama. Yang ketiga ada kebersamaan. Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan negara sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Selanjutnya ada ciri-ciri wawasan Nusantara. Yang pertama ada pandangan nasionalisme.
Wawasan Nusantara membentuk semangat nasionalisme yang kuat dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu ataupun kelompok. Yang kedua, ada persatuan dalam keberagaman. Wawasan Nusantara menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir ada kesadaran wilayah Nusantara, mengakui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan di wilayah yang luas dan beragam yang memerlukan kesadaran untuk menjaga perbatasan dan memperkuat hubungan antara wilayah yang terpisah oleh laut. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara bangsa Indonesia, diharapkan kita semua mampu menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat identitas nasional di tengah tantangan global. Selanjutnya, sifat dan ciri wawasan Nusantara. Dijelaskan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri, yaitu 1. Menunggal, maksudnya keserasian dan keseimbangan dan dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, diwujudkan dan dibina kestabilan politik yang menitikberatkan pada program and achievement orient. Yang kelima, menunggal di bidang ekonomi, bahwa kekayaan wilayah bangsa, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, menunggal di bidang sosial, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu berkehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merasa serta kesetaraan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu atas kepulauan Indonesia, konsep tentang wilayah Indonesia. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat kelompok kami tarik yaitu bahwa wawasan Nusantara dalam konteks geopolitik Indonesia menekankan pentingnya memahami posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan konsep ini menggarisbawahi perlunya integrasi wilayah, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta diplomasi yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pendekatan ini juga mendorong kerjasama regional dan global, serta mempromosikan identitas nasional yang beragam namun satu. Cukup sekian video dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.